Nah, politik agama menurut saya ini air genangan air yang merusak ini, Pak. Ya, ini yang nyata kita bisa lihat. Politik agama adalah genangan air yang merusak. Nah, rayap-rayapnya siapa? Yang saya lihat nih PKS dan organisasi-organisasi sejenisnya. Mereka lah rayap rusak ini. Ya, kayu-kayu pancang rumah Indonesia. Apalagi kalau pancangnya cuma dari bambu, kayu mahoni, atau kayu pinus. Ya rusak sebentar ya rubuh itu rumah. Bukan yang dibangga-banggakan. Catnya dari putih mutiara mengkilat, jenggreng, kayaknya hebat, gentengnya kayak mengkilat kayak emas. Nggak, bukan itu Pak, itu fondasinya digoyang dikit gempa satu skala Richter aja rubuh itu rumah. Nah ini udah terjadi, gempanya udah di mana-mana nih, tinggal rubuh aja. Ya pancang yang kita harapkan seperti TNI saja sudah masuk angin. Pancang seperti Polri aja yang bisa berkeadilan, tegas, tidak korupsi aja udah bukan masuk angin lagi, udah muntah darah mungkin. Ini seperti apa yang dilakukan Pak Fauzan ini salah satu cara juga ini Pak untuk membuat rakyat Indonesia menjadi cerdas. Terserah orang mau bilang apa tentang Pak Fauzan, mau bilang DPO, mau bilang buronan, persetan itu Pak. Bagi saya itu yang penting apa yang dikatakan Pak Fauzan ini semuanya berdasarkan fakta. Dan Pak Fauzan ini juga begini, kenapa? Ini akibat daripada ketidakadilan yang ada di korban ketidakadilan dari hukum yang tidak adil di Indonesia ini, Pak. Kalau hukum itu sejak awal itu adil kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak, Bapak Fauzan juga nggak akan capek-capek seperti ini, Pak. Bapak pikir Bapak Fauzan ini nggak capek, Pak? Capek, Pak. Lanjut. Permisi Pak Paul. Nih mendengarkan sudah sangat ramai ya. Ya saya mau fokus ke solusi nih Pak. Jadi kericuan perpolitikan saat ini dengan segala implementasi hukum yang nampak jelas ya dalam sosial kehidupan yang penuh kebobrokannya ini menunjukkan rapuhnya fondasi negara Republik Indonesia. Ya kalau kita ibaratkan rumah ya yang hampir roboh ini bukan disebabkan oleh warna cat putih mutiara yang mengkilat atau karena genting gemilangnya yang terbuat dari emas, Pak. Tapi karena fondasi yang rapuh dan tiang pancangnya ini yang tidak bisa atau tidak mampu menahan beban. Fondasi kokoh sebagai penentu menjadi kuatnya Indonesia ini dan bertahan lamanya negara ini itu kuncinya, Pak. Nah pertanyaan besarnya, apa yang mutlak dilakukan nih? Secepatnya, udah nggak bisa tunggu lagi. Agar bangunannya ini tidak semakin parah atau roboh. Nah kita harus pahami dulu fondasinya. Kemudian kita tahu dulu musuh dari fondasi itu apa. Ya. Nah kalau kita bicara negara Indonesia, musuh Indonesia adalah rayap-rayap perusak fondasi negara ini. Ya, salah satunya genangan air. Ya, yang dibiarkan menggenangi fondasi rumah juga perusak kokohan rumah. Ya, nah politik agama menurut saya ini air genangan air yang merusak ini, Pak. Ya, ini yang nyata kita bisa lihat. Politik agama adalah genangan air yang merusak. Nah, rayap-rayapnya siapa? Yang saya lihat nih PKS dan organisasi-organisasi sejenisnya. Mereka lah rayap rusak ini. Ya, kayu-kayu pancang rumah Indonesia. Apalagi kalau pancangnya cuma dari bambu, kayu mahoni, atau kayu pinus. Ya rusak sebentar ya rubuh itu rumah. Bukan yang dibangga-banggakan. Catnya dari putih mutiara mengkilat, jenggreng, kayaknya hebat, gentengnya kayak mengkilat kayak emas.
Nggak, bukan itu Pak, itu fondasinya digoyang dikit gempa 1 skala Richter aja rubuh itu rumah. Nah ini udah terjadi, gempanya udah di mana-mana nih, tinggal rubuh aja. Ya pancang yang kita harapkan seperti TNI saja sudah masuk angin. Pancang seperti Polri aja yang bisa berkeadilan, tegas, tidak korupsi aja udah bukan masuk angin lagi, udah muntah darah mungkin. Udah sulit ini. Sekarang kita mau bicara di mana nih Pak? Apa mau civil war? Rakyat masing-masing daerah dipersenjatai, ya selesai. Gitu. Saya minta tanggapan dari Pak Karni Ilyas TW, mungkin bisa memahami apa yang saya sampaikan barusan Pak. Silakan Pak. Mana Karni Ilyasnya kok hilang? Ini ada nih, buka. Silakan Pak Karni. Baik. Tadi saya bicara panjang lebar tadi, masuk nggak Pak? Ya, boleh saja Pak. Semua kan boleh saja. Sini memang tempatnya orang. Tadi saya sempat bahas tentang Israel tadi. Masuk nggak Pak di sini Pak tadi Pak? Ya, bagus Pak. Bagus, Dengar, Nggak dengar masuk Pak. ya? bagus Pak. Iya, bagus, dengar, Pak. dengar. Bagus. Pak. Saya pikir Kan tidak harus semua orang setuju kan? Nggak Saya apa-apa kalau pikir- ada yang nggak setuju. Yang penting kan paparannya Betul. memang bagus, ya kan? Jadi itu Pak, kalau kita mau jadi bangsa yang maju harus bisa berpikir rasional. Itu yang pertama, berpikir rasional. Jangan jadi umat pembenci. Itu seperti Kita udah dapat pesannya tadi Pak Karni. bagaimana? Yang Pak Karni sampaikan itu bagus. Tapi Iya, yang Pak. saya lihat dari segi solusinya itu Pak, apa Pak Karni dengar apa yang saya sampaikan barusan sebelum Pak Karni masuk lagi barusan? Bahwa persoalan kita ini adalah Yang mana seperti tadi, Pak? ibarat rumah Pak. Fondasi kita ini sekokoh Ya, apapun, tapi fondasinya itu, Pak. kalau tidak dirawat Pak, artinya fondasi rumah sekuat apapun tapi tergenang air, kemudian kayu pancangnya juga misalnya yang anti rayap tapi tetap rayapnya dibiarkan Pak, itu masalah waktu ambruk Pak. Nah ini kalau Betul, kita Pak. analogikan Betul, PKS itu setuju, sebagai rayap, agama itu sebagai genangan air yang merusak fondasi negara, tidak dibenahi, ya roboh Indonesia ini. Dengan perda-perda syariah di berbagai negara, ketidakadilan nampak bagi umat yang bukan seagama dengan mereka, kan rusak ini negara. Memangnya kita robot apa yang bisa diatur? Kan kita manusia, punya rasa, punya hasrat, ya kan? Punya hak yang sama. Tapi begitu Pak, seperti yang pernah saya sampaikan Pak, selama para badut-badut politik ini Pak ya, saya nih nggak pernah mengatakan mereka itu politikus Pak, tapi badut-badut politik Pak. Jadi selama para badut-badut politik ini gemar untuk melakukan politik identitas, maka partai-partai agama ini pun menjadi produk unggulan Pak, ataupun menjadi rekan lah seperti itu Pak, rekan politik, di mana sebetulnya kalau Bapak bilang tadi betul Pak, bisa menjadi menggerogoti Pak. Tapi mereka para badut politik itu, mereka juga butuh dukungan Pak, dukungan suara dari partai-partai yang berbasis agama ini Pak. Karena begitu yang saya katakan tadi, selama para badut politik ini masih gemar menggunakan politik ini, maka
partai-partai yang berkiblatkan atau berbasiskan agama ini akan terus ada, Pak. Begitu, Pak. Artinya Pak Karni, Ada, tapi dalam kerubuhan menafikan. rumah Indonesia ini nyata di depan mata Iya, sudah. Karena genangan ini tidak dibenahi, rakyatnya dibiarkan, kan begitu. Jadi kita bisa melihat memang akan hancur Indonesia Betul, jadinya. Pak. Betul, Pak. Jadi kalau secara konstitusi, Pak, secara demokratis, sebetulnya bahwa mereka itu bisa menjadi merongrong, Pak, menjadi hama, menjadi menggerogoti pilar-pilar persatuan bangsa. Di banyak rumah tadi pondasinya digerogoti, kata Bapak tadi, betul. Tapi ini permasalahannya, mereka ini dibutuhkan juga oleh para badut-badut politik ini untuk memperkuat kekuatan politik mereka, Pak. Begitu. Walaupun mereka tahu mereka itu hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kemunafikan gitu, Pak. Tapi ya sama-sama badut, Pak. Sama-sama orang yang sedang bersandiwara, Pak. Jadi mereka tahu sama tahu seperti itu, Pak. Iya, pertanyaan saya lagi ke Pak Karni. Untuk membenahinya bagaimana, Pak? Menyelamatkan agar rumah ini tidak roboh, apa, Pak, yang harus dilakukan, Pak? Itu perlu rakyat ini, Pak, harus bisa cerdas, Pak. Kita harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan pola pikir Malaysia, Indonesia yang selama ini sempit. Ya, ini seperti apa yang dilakukan Pak Fauzan ini salah satu cara juga ini, Pak, untuk membuat rakyat Indonesia menjadi cerdas. Terserah orang mau bilang apa tentang Pak Fauzan, mau bilang DPO, mau bilang buronan, persetan itu, Pak. Bagi saya itu yang penting apa yang dikatakan Pak Fauzan ini semuanya berdasarkan fakta. Dan Pak Fauzan ini juga begini, kenapa? Ini akibat daripada ketidakadilan yang ada di korban ketidakadilan dari hukum yang tidak adil di Indonesia ini, Pak. Kalau hukum itu sejak awal itu adil kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak, Bapak Fauzan juga nggak akan capek-capek seperti ini, Pak. Bapak pikir Bapak Fauzan ini nggak capek, Pak? Capek, Pak. Saya tahu, Pak, capek, Pak. Tapi iya, udah hidup enak-enak di sini ya, Pak. Beliau ini punya, saya juga selalu, Pak, dengan Bapak ini, meski Bapak dicibir orang, tapi Bapak inilah sebetulnya berjiwa nasionalisme yang sebenarnya itu Bapak Fauzan ini kok. Yang lain-lain itu hanya badut-badut politik. Tapi Bapak Fauzan ini ikhlas tanpa pamrih. Ini lanjut dulu ya, ada kebenaran. Lanjut dulu ya. Baik, Pak. Ada Napoleon ini, Napoleon sama Kutumbar terakhir ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.